Salam Kerahiman. Hari ini 15 Mei. Temanya Bunda Maria sebagai ibu dan guruku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejak saat itu, aku telah mengalami perkembangan devosiku pada Bunda Allah. Ia telah mengajar aku bagaimana mencintai Allah secara batin dan juga bagaimana melaksanakan kehendaknya yang kudus dalam segala hal. Oh Maria, engkau adalah sukacitaku, sebab lewat engkau Allah turun ke bumi dan ke dalam hatiku. Diary 40. Hari ini Suster Faustina sharing juga mengatakan bagaimana devosinya kepada Bunda Maria mengalami perkembangan. Hal ini juga menjadi masukan buat kita yang sudah berdevosi kepada Bunda Maria, bukan stuck sampai di situ, tapi terus dijalin untuk terus-menerus mengalami perkembangan. Hubungan yang semakin dekat, semakin intim, semakin kenal tentang siapa Bunda Maria. Hari ini Suster Faustina sharing Bunda Maria sebagai ibunya, tapi juga justru sebagai gurunya. Dikatakan ia mengajar aku bagaimana mencintai Allah secara batin. Persisnya Suster Faustina tidak cerita apa yang diajarkan oleh Bunda Maria. Tapi yang di-sharingkan adalah bahwa Suster Faustina bisa belajar dari Bunda Maria sebagai gurunya apa yang dilakukan, apa yang disiapkan, yang harus Suster Faustina lakukan untuk supaya mencintai Allah secara batin. Dalam doa-doanya mungkin, dalam mati raganya, dalam intensi-intensinya atau silih yang dia lakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain. Selain itu, Bunda Maria juga mengajar Suster Faustina untuk bagaimana melaksanakan kehendaknya yang kudus dalam segala hal. Kita tahu ya, kehendak Allah. Kita masih kadang memilih yang ini dilaksanakan, yang ini nanti dulu. Tapi hari ini Suster Faustina katakan dia juga belajar dari Bunda Maria untuk bagaimana melaksanakan kehendak kudus Allah dalam segala hal. Jadi bukan suatu pilihan, bukan sesuatu yang boleh atau tidak boleh, tapi melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Oh Maria, engkau adalah sukacitaku. Dengan berelasi dengan Bunda Maria yang semakin berdevosi kepada Bunda Maria, Suster Faustina mengalami sukacita. Engkau adalah sukacitaku. Sebab lewat engkau, lewat Bunda Maria, Allah Yesus turun ke bumi dan ada di dalam hatiku. Itu yang mendatangkan sukacita yang besar kepada Suster Faustina. Mari kita hening, merenungkan apa yang di-sharingkan oleh Suster Faustina dan apa yang ingin kita minta pada Bunda Maria untuk mengajar kita dalam hidup rohani kita. Kita hening sejenak. Ajar aku, Bunda Maria, beritahukan aku tentang anak yang sangat engkau kasihi, yaitu Yesus Kristus. Yesus, engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kita ingat kehidupan Bunda Maria, kalau kita baca dari Lukas ya, Lukas ayat 2. Di sana ya, Bunda Maria dan Santo Yosef mengalami hidup rutin yang biasa. Setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem pada waktu hari Paskah, hari raya Paskah.
Waktu Yesus berumur 12 tahun, mereka juga pergi ke sana. Setelah selesai perayaan, mereka pulang. Dalam rombongan pulang ke Nazaret. Tapi ternyata di dalam rombongan itu tidak diketemukan Yesus. Sehingga Bunda Maria dan Santo Yosef kembali mencari Yesus. Bertanya kepada rombongan dan juga terus berusaha mencari Yesus. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus ada di bait Allah. Spontan Bunda Maria juga berkata, "Kenapa engkau lakukan ini?" Dan Yesus katakan, "Aku harus ada di rumah Bapakku." Semuanya itu Bunda Maria simpan dalam hatinya. Kalau kita mungkin reaksinya lain-lain ya. Bisa marah, bisa menghukum, dan lain-lain. Tapi Bunda Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Di Lukas 2:51-52 kita bisa baca, mereka pulang ke Nazaret, mereka tetap hidup atau Yesus hidup dalam asuhan Bunda Maria dan Santo Yosef. Semua perkara disimpan dalam hatinya Bunda Maria. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Makin dikasihi Allah dan manusia. Itu menjadi satu bukti buat kita bahwa dengan mengandalkan Bunda Maria, dengan datang kepada Bunda Maria sebagai bunda kita, sebagai pengajar kita, sebagai guru kita, kita sudah lihat contoh bagaimana Bunda Maria mendidik, menjaga, memelihara Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Salam kerahiman.